Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik, langsung saja. Kali ini saya dari kelompok 1 akan membahas mengenai menganalisis pasar konsumen. Sebelum kita membahas secara detail, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasannya apa sih yang dimaksud dengan konsumen. Jadi komponen konsumen ini sangatlah penting bagi seorang pengusaha. Kenapa? Karena konsumen merupakan salah satu daripada syarat akan berkembangnya suatu bisnis atau pengusaha bisnis tersebut. Seorang pengusaha biasanya akan mengalah. Bagaimanapun konsumen tersebut, dia akan mengalah demi untuk melancarkan atau mengedepankan usahanya. Inilah yang disebut dengan konsumen. Nah, yang namanya konsumen ini mempunyai berbagai perilaku. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perilaku konsumen. Apa sih yang mempengaruhi perilaku konsumen tersebut? Apa saja yang mempengaruhinya? Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi untuk memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Ini yang mempengaruhi. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen tersebut. Nah, di sini saya akan membahas faktor eksternalnya. Yang pertama yaitu faktor budaya, faktor sosial, dan faktor pribadi. Oke, kita lanjut. Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Kita lanjut untuk masuk ke faktor budaya. Faktor budaya. Kita lanjut mengenai pembahasan faktor budaya. Di mana faktor budaya ini terdiri dari budaya, kultur, ataupun sosial. Karena budaya ini sangatlah penting bagi konsumen, sangat mempengaruhi perilaku konsumen, pembelian konsumen. Budaya atau kultur itu adalah determinan dasar keinginan dan perilaku seseorang melalui keluarga atau masyarakat dan lain sebagainya. Pemasar harus benar-benar memperhatikan nilai-nilai budaya di setiap negara untuk memahami cara terbaik untuk memasarkan produk lama mereka dan mencari peluang untuk produk baru. Setiap budaya terdiri dari beberapa subbudaya, subkultur, atau yang sering kita sebut subkultur, yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk anggota mereka. Ketika subbudaya tumbuh besar dan cukup kaya, perusahaan sering merancang program pemasaran khusus untuk melayani mereka. Pemasaran mulkultural itu tumbuh dari riset pemasaran yang teliti yang mengungkapkan bahwa ceruk etnik dan demografis yang berbeda tidak selalu memberi respon positif terhadap iklan massal. Dalam tahun-tahun belakangan, banyak perusahaan yang telah mengambil untung dari strategi pemasaran multibudaya ini. Jadi multibudaya atau faktor budaya ini sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi pengusaha itu harus mengetahui bagaimana sih budaya-budaya yang ada di sekitarnya. Contohnya ketika di Indonesia, budayanya seperti apa? Entah itu nanti di pasar dia saling tawar-menawar. Tawar-menawarnya mungkin kita ambil contoh beli sayur-sayuran dengan harga 5.000, mungkin ditawar menjadi 3.000. Nah, ini bagaimana cara kita memahami perilaku konsumen tersebut. Inilah perlunya kita mengetahui juga bagaimana budaya-budaya yang ada di
sekeliling kita. Ketika banyak negara yang semakin beragam subbudaya atau budayanya, banyak pemasaran yang membidik target budaya tertentu dapat menyebar dan berpengaruh positif terhadap kelompok budaya lain. Ini karena waktu mungkin sampai sini saja dulu ya. Mungkin nanti ada yang ditanyakan, mari kita berdiskusi. Kurang lebih seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dua faktor. Yang pertama, faktor sosial. Respon konsumen terhadap suatu produk, merek, dan perusahaan dapat dipengaruhi oleh faktor sosial seperti keluarga, kelompok referensi, serta peran dan status sosial dari konsumen. Pemasar juga perlu menganalisis faktor-faktor sosial dari target pemasarnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumennya secara efektif. Yang pertama, faktor keluarga. Keluarga mempengaruhi peran yang penting dalam membentuk preferensi atau kecenderungan kebutuhan, keinginan, dan perilaku seseorang termasuk perilaku dalam berbelanja. Keluarga menawarkan sebuah lingkungan di mana seseorang berevolusi, membentuk karakter, dan memperoleh nilai-nilai pribadi. Yang kedua, kelompok referensi. Kelompok referensi atau grup rujukan adalah kumpulan orang yang digunakan sebagai standar perbandingan terhadap diri sendiri, terlepas dari apakah individu yang bersangkutan merupakan bagian dari kelompok atau tidak. Kelompok referensi ini dapat berupa teman dekat, kelompok kerja, tetangga, ataupun kelompok orang yang berhubungan dengan kita. Dalam faktor sosial, kelompok referensi memiliki potensi besar untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Tentu saja, pengaruhnya bervariasi di seluruh produk dan merek. Para pemasar menggunakan pengetahuannya terhadap pengaruh kelompok referensi ini untuk menyusun dan merancang strategi pemasaran. Yang ketiga, peran dan status sosial. Seseorang memainkan berbagai peran dalam kehidupannya. Perannya berbeda di dalam lingkungan dan kondisi berbeda pula. Peran orang tersebut berbeda di kantor, kerja, di keluarga, di organisasi sosial ataupun di klub. Terus yang kedua, faktor pribadi. Seiring dengan faktor budaya dan faktor sosial, faktor pribadi juga memengaruhi keputusan pembelian seseorang. Faktor pribadi terkait dengan pembeli itu sendiri. Faktor-faktor ini termasuk usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerja, ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Berikut adalah pembahasan secara singkat pengaruh faktor pribadi pada perilaku konsumen. Yang pertama, usia dan tahapan siklus kehidupan. Seseorang pria melewati berbagai tahapan siklus hidupnya yang dimulai dari bayi, anak, remaja, muda, dewasa, dan tua. Kehidupan dan preferensi akan bervariasi ketika seseorang melewati berbagai tahap siklus kehidupannya. Misalnya masa anak dan masa dewasa dan masa remaja memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Pemasaran dapat berkonsentrasi pada suatu atau lebih dari tahapan siklus hidup tersebut sehingga target konsumennya. Penggunaan produk yang berbeda tergantung pada usia dan tahapan siklus hidup pembeli. Yang kedua, Bekerja individu juga mempengaruhi perilaku pembelinya. Orang-orang cenderung membeli produk dan layanan yang mendukung propensi dan peran mereka di masyarakat. Misalnya, pola pembeli pengacara akan berbeda dari kelompok orang lain seperti dokter, guru, dan pengusaha. Yang ketiga, keadaan ekonomi dan penghasilan. Kecenderungan pembeli seseorang secara langsung berbanding lurus dengan pendapatan atau penghasilannya per bulan.
Pada umumnya, beberapa banyak penghasilan seseorang memutuskan berapa banyak yang bisa dibelanjakannya. Terus yang keempat, gaya hidup. Gaya hidup istilah yang dikemukakan oleh psikolog Australia Alfred Adler pada tahun 1929 ini merujuk pada cara seseorang tinggal di masyarakat, sehingga penting bagi sebagian orang untuk mengenakan pakaian bermerek, sedangkan beberapa orang benar-benar tidak memperhatikan merek sama sekali. Seseorang yang tinggal di daerah mewah perlu mempertahankan status dan ceritanya. Gaya hidup individu adalah sesuatu yang berkaitan dengan gaya hidup preferensi hubungannya sosialnya dan lingkungan sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi ajma'in. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kawan saya, yakni materi saya adalah proses psikologi kunci. Nah, ketika kita berbicara proses psikologi kunci, ini berbicara tentang aksi dan reaksi, yang dimana ini mempengaruhi psikologi daripada konsumen kita. Nah, kawan-kawan sekalian, proses psikologis ini digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan akhir, hingga menghasilkan keputusan akhir. Nah, kawan-kawan sekalian, tugas pemasar adalah memahami apa yang terjadi dalam kesadaran konsumen antara pendatang rangsangan, pemasar dari luar, dan keputusan akhir yang dihasilkan oleh konsumen itu sendiri. Nah, kawan-kawan sekalian, ini sangat berbicara tentang sesuatu yang mempengaruhi pikiran psikologis. Kita mempelajari tentang itu, bahwa pemasaran juga membahas hal-hal seperti ini. Nah, di sana ada nama atensi selektif. Nah, atensi selektif ini contoh ya kawan sekalian, langsung contoh. Kita menerima lebih dari 1.500 iklan, dan tidak semua kita dapat menerima iklan tersebut. Nah, atensi selektif, atensi berasal dari bahasa Inggris atau attention, yakni perhatian. Atensi selektif di sini berfungsi untuk menyortir iklan-iklan yang masuk ke pikiran kita. Nah, ini merupakan tantangan bagi para produsen untuk menyiarkan iklannya lebih menarik lagi agar bisa diingat oleh halayak ramai. Nah, kawan-kawan sekalian, ini berpengaruh besar terhadap kinerja barang, bukan kinerja proses distribusi barang, karena tergantung daripada minat tarik barang tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa ini menunjukkan bahwa ini pemasar harus bekerja keras untuk menarik perhatian konsumen dengan cara apapun. Ya, tentu pasti harus baik, teman-teman sekalian. Nah, orang-orang itu cenderung pada 3 perkara. Pertama, dia mementingkan kebutuhannya, lalu dia mengantisipasi produk, dan dia itu melihat diskon produk walaupun tidak sesuai dengan kapasitas produk tersebut. Nah, kawan-kawan sekalian, itu harus diperhatikan. Jadi selanjutnya itu ada namanya distorsi selektif. Nah, distorsi ini atau memutarbalikkan fakta, bukan fakta sih, memutarbalikkan untuk mensugesti diri. Nah, ada kecenderungan untuk menerjemahkan informasi dengan cara yang sesuai dengan konsep awal kita, atau mempercayai suatu merek gitu kawan sekalian. Konsumen sering mendistorsi informasi agar konsisten dan yakin terhadap ekspektasi dari merek atau produk yang sudah ada sebelumnya. Nih, misalkan nih, oh ya, nggak bisa ada ini. Contohnya iPhone gitu kawan sekalian. iPhone.
Nah, iPhone ini kan distorsi selektif ini, dia itu berpengaruh besar terhadap merek merek besar. Nah, merek apalagi yang sudah besar brandnya seperti iPhone gitu kan sekalian. Nah, seperti bukan seperti itu sih, gini maksudnya kawan sekalian. Misalkan pembuat Denko kan, Denko. Nah, Denko, para konsumen saya itu meyakini Denko yang kan sudah turun temurun. Denko itu sudah lama sekali. Dia meyakini mereknya kawan sekalian, meyakini mereknya Denko itu. Nah, lalu saya ganti Denko itu menjadi Nestle, padahal bahannya sama, tetapi akibat keyakinan terhadap merek, jadi teman-teman sekalian itu, konsumen itu beranggapan bahwa kok rasanya berubah, padahal bahannya masih sama teman-teman sekalian. Nah, itu yang merupakan sugesti dalam pikiran konsumen sendiri. Selanjutnya ada namanya retensi selektif. Nah, kawan-kawan sekalian, kebanyakan daripada konsumen tidak mengingat seluruh informasi yang dipaparkan, akan tetapi kita mempertahankan informasi yang mendukung sikap dan keyakinan kita. Kita dapat mengingat poin bagus dari suatu produk yang kita sukai dan melupakan poin bagus tentang produk lain. Nah, ada poin yang diingat oleh konsumen, poin penting dari suatu barang. Jadi misalkan nih, dikasih saya informasi tentang pengetahuan tentang parfum ini, dikasih pengetahuan ini, tidak semua saya bisa simpan, tapi saya mencium sesuatu yang menguatkan psikologis saya tentang barang ini. Ini aromanya yang begitu masya Allah, luar biasa. Nah, jadi ini menjadi poin tolak ukur saya untuk mengingat barang ini. Ada poin penting. Nah, walaupun yang lain juga ada wangi lainnya, tapi ini yang mendukung, ada poin yang memperkuatnya gitu kawan-kawan sekalian. Nah, selanjutnya itu kawan-kawan sekalian, nah di sini ada pembelajaran. Nah, pembelajaran konsumen itu biasanya terjadi akibat beberapa hal kawan-kawan sekalian. Pertama, karena pengalaman. Ya, memang karena pengalaman terus dibagi menjadi dua, pengalaman baik dan pengalaman buruk. Nah, dia itu akan menghasilkan suatu rangsangan, itu stimulus, tergantung daripada apa yang dia dapat dari barang tersebut. Misal dia dapat kebaikan, maka akan baik seterusnya. Nah, dan dia akan menetap terhadap barang tersebut kawan-kawan sekalian, singkatnya. Nah, alhamdulillah kita itu diberikan memori ada dua macam. Pertama, memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Hal ini yang mempengaruhi daripada pengambilan keputusan konsumen tersebut. Nah, akhirnya bisa berpendapat bahwa ini loh barang yang baik, ini loh barang yang buruk, sesuai dari pengalaman konsumen. Intinya, bagaimana cara produsen mempengaruhi konsumen dengan sesuatu hal-hal baru agar konsumen itu bisa tertarik tentang hal ini. Nah, gitu kawan-kawan sekalian. Sekian dari materi saya. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kandi Pramudia Yuni Prilatama. Saya di sini akan menjelaskan tentang keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan oleh penjual. Keputusan pembelian, di sini kita akan menentukan profil proses keputusan pembelian pelanggan. Dalam menentukan profil proses pembelian pelanggan ada 3 metode di dalamnya, yaitu metode introspektif, metode di mana mereka sendiri akan bertindak. Yang kedua, metode retrospektif, metode mewawancara pembeli baru, meminta mereka mengingat kejadian yang menyebabkan mereka melakukan pembelian. Yang ketiga itu metode prospektif, bertujuan untuk menemukan konsumen yang berencana membeli produk dan meminta mereka menceritakan jalan pikiran dalam proses pembelian yang mereka lalui. Yang keempat itu metode
preskriptif, meminta konsumen menjelaskan cara ideal untuk membeli produk. Selanjutnya, perilaku pasca pembelian. Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami konflik dikarenakan melihat fitur mengkhawatirkan tertentu atau mendengar hal-hal yang menyenangkan tentang merek lain dan waspada terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Untuk keyakinan dan evaluasi yang membuat pilihan konsumen dan membantu mereka merasa nyaman tentang merek yang mereka beli. Selanjutnya, kepuasan pasca pembelian. Kepuasan merupakan fungsi pendekatan antara harapan dan kinerja anggapan produk. Jika kerja tidak memenuhi harapan, konsumen kecewa. Jika memenuhi harapan, konsumen puas. Yang selanjutnya, tindakan pasca pembelian. Jika konsumen puas, ia mungkin ingin membeli produk itu kembali. Tindakan pribadi mencangkup keputusan untuk berhenti membeli produk atau memperingatkan teman. Yang selanjutnya, penggunaan dan penyingkiran pasca pembelian. Pemasar harus mengamati bagaimana pembeli menggunakan dan menyingkirkan produk. Pendorong kunci frekuensi penjualan adalah tingkat konsumsi produk. Semakin cepat pembeli mengkonsumsi sebuah produk, semakin cepat mereka kembali ke pasar untuk membelinya lagi. Yang selanjutnya itu akuntansi mental. Akuntansi mental adalah kecenderungan untuk mengkategorikan dana atau item nilai. Beberapa proses pembentukan perilaku konsumen. Yang pertama, pengenalan masalah. Biasanya seorang konsumen melakukan pembelian atas dasar kebutuhan atau untuk menyelesaikan keperluan. Masalah dan kepentingan bagaimana menyelesaikan masalah internal maupun eksternal. Selanjutnya, mengevaluasi alternatif. Setelah konsumen mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam pengembalian keputusan, maka selanjutnya konsumen akan mengevaluasi segala alternatif keputusan maupun informasi yang diperoleh. Selanjutnya, keputusan pembelian. Setelah melakukan evaluasi, selanjutnya konsumen akan mengambil keputusan melalui proses yang disebut keputusan pembelian. Dan yang terakhir, evaluasi pasca pembelian. Evaluasi yang dilakukan mencakup pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apakah barang tersebut sesuai harapan, sudah tepat guna, tidak mengecewakan, dan lain sebagainya. Ini akan mengembalikan sikap kepuasan dan ketidakpuasan barang oleh konsumen, mengecewakan dan tidak mengecewakan. Perilaku pembelian pencari keragaman. Beberapa situasi pembelian ditentukan karakternya dengan keterlibatan rendah, tetapi perbedaan mereknya signifikan. Di sini konsumen sering melakukan banyak peralihan merek. Konsumen akan mencari merek-merek lain untuk mencari keragaman, bukan karena ketidakpuasan. Pemimpin pasar dan merek beli dalam kategori produk ini mempunyai strategi pemasaran yang berbeda. Perusahaan pesaing akan mendorong pencairan keragaman dengan menawarkan harga yang lebih rendah, penawaran khusus, kupon, contoh gratis. Selanjutnya, heuristik dan bias keputusan. Heuristik penjangkaran dan penyesuaian. Konsumen sampai pada penilaian awal dan kemudian menyesuaikannya berdasarkan informasi tambahan. Kegagalan produk yang baru terjadi dapat menyebabkan konsumen melebih-lebihkan kemungkinan kegagalan produk di masa depan dan membuatnya lebih terbujuk untuk membeli jaminan produk. Selanjutnya, heuristik representatif. Konsumen mendasarkan prediksi mereka atas representatif. Konsumen mendasarkan prediksi mereka atas serepresentatif atau semirip apa suatu hasil dengan contoh lain. Suatu hasil bahwa penampilan kemasan bisa sangat mirip untuk merek yang berbeda dalam kategori produk yang sama adalah bahwa mereka dapat dilihat sebagai representatif kategori secara keseluruhan. 3 faktor yang mempengaruhi perilaku
perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya. Budaya adalah determinkan dasar keinginan dan perilaku seseorang, karena budaya sangatlah mempengaruhi perilaku konsumsi seseorang. Yang kedua itu faktor sosial. Selanjutnya, faktor sosial yang terdiri dari kelompok referensi, keluarga, peran, dan status sosial. Yang ketiga, faktor pribadi. Karakteristik pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan, dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. Karena banyak diri karakteristik ini yang mempunyai pengaruh langsung dalam perilaku konsumen. Kepuasan merupakan fungsi pendekatan antara harapan dan kinerja anggapan produk. Jika kerja tidak memenuhi harapan, konsumen kecewa. Jika memenuhi harapan, konsumen puas. Yang selanjutnya, tindakan pasca pembelian. Jika konsumen puas, ia mungkin ingin membeli produk itu kembali. Tindakan pribadi mencangkup keputusan untuk berhenti membeli produk atau memperingatkan teman. Yang selanjutnya, penggunaan dan penyingkiran pasca pembelian. Pemasar harus mengamati bagaimana pembeli menggunakan dan menyingkirkan produk. Pendorong kunci frekuensi penjualan adalah tingkat konsumsi produk. Semakin cepat pembeli mengkonsumsi sebuah produk, semakin cepat mereka kembali ke pasar untuk membelinya lagi. Yang selanjutnya itu akuntansi mental. Akuntansi mental adalah kecenderungan untuk mengkategorikan dana atau item nilai. Beberapa proses pembentukan perilaku konsumen. Yang pertama, pengenalan masalah. Biasanya seorang konsumen melakukan pembelian atas dasar kebutuhan atau untuk menyelesaikan keperluan, masalah dan kepentingan. Bagaimana menyelesaikan masalah internal maupun eksternal. Selanjutnya, mengevaluasi alternatif. Setelah konsumen mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam pengembalian keputusan, maka selanjutnya konsumen akan mengevaluasi segala alternatif keputusan maupun informasi yang diperoleh. Selanjutnya, keputusan pembelian. Setelah melakukan evaluasi, selanjutnya konsumen akan mengambil keputusan melalui proses yang disebut keputusan pembelian. Dan yang terakhir, evaluasi pasca pembelian. Evaluasi yang dilakukan mencakup pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apakah barang tersebut sesuai harapan, sudah tepat guna, tidak mengecewakan, dan lain sebagainya. Ini akan mengembalikan sikap kepuasan dan ketidakpuasan barang oleh konsumen, mengecewakan dan tidak mengecewakan. Perilaku pembelian pencari keragaman. Beberapa situasi pembelian ditentukan karakternya dengan keterlibatan rendah, tetapi perbedaan mereknya signifikan. Di sini konsumen sering melakukan banyak peralihan merek. Konsumen akan mencari merek-merek lain untuk mencari keragaman, bukan karena ketidakpuasan. Pemimpin pasar dan merek beli dalam kategori produk ini mempunyai strategi pemasaran yang berbeda. Perusahaan pesaing akan mendorong pencairan keragaman dengan menawarkan harga yang lebih rendah, penawaran khusus, kupon, contoh gratis. Selanjutnya, heuristik dan bias keputusan. Dua, heuristik penjangkaran dan penyesuaian. Konsumen sampai pada penilaian awal dan kemudian menyesuaikannya berdasarkan informasi tambahan. Kegagalan produk yang baru terjadi dapat menyebabkan konsumen melebih-lebihkan kemungkinan kegagalan produk di masa depan dan membuatnya lebih terbujuk untuk membeli jaminan produk. Selanjutnya, heuristik representatif. Konsumen mendasarkan prediksi mereka atas representatif. Konsumen mendasarkan prediksi mereka atas serepresentatif atau semirip apa suatu hasil. Dengan contoh lain, suatu hasil bahwa penampilan kemasan bisa sangat mirip untuk merek yang berbeda dalam kategori produk yang sama adalah bahwa mereka
dapat dilihat sebagai representatif kategori secara keseluruhan. 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya. Budaya adalah determinkan dasar keinginan dan perilaku seseorang, karena budaya sangatlah mempengaruhi perilaku konsumsi seseorang. Yang kedua itu faktor sosial. Selanjutnya, faktor sosial yang terdiri dari kelompok referensi, keluarga, peran, dan status sosial. Yang ketiga, faktor pribadi. Karakteristik pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan, dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. Karena banyak karakteristik ini yang mempunyai pengaruh langsung dalam perilaku konsumen.